itu adalah semua perubahan yang diharapkan seperti link and match, kemudian kompetensi, itu ujung-ujung penilaiannya tetap pada hal yang sama, ya. Jadi caranya sama artinya belajarnya dalam rombongan belajar, kemudian cara membelajarkannya juga sama, tidak ada perubahan yang signifikan gitu, tidak ada yang perubahan yang signifikan. Jadi udah. Oke, kita kembali ke acara Kombur sendiri. Acara ini dikhususkan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Terinspirasi dari banyaknya orang yang suka berkombur di kedai kopi. Oke. Kalau tuan-tuan semua ya pernah sekolah di tahun 80-an sampai 90-an, pasti pernah tahu apa yang dulu dikenal dengan sebutan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Saya pribadi ya itu mengalaminya di kelas 3 atau kelas 4 SD. Dan cara belajar siswa aktif ini yang merupakan sebuah terobosan baru dari sebuah kurikulum sangat enak karena kita banyak bermain, kemudian kita punya aktivitas seperti menempelkan kertas, menempelkan gambar, menempelkan segala macam hal yang terkait dari materi yang akan kita bahas. Di kurikulum sebelumnya ya, itu kita selalu dipaksa untuk belajar bagaimana supaya bisa kali-kali, bisa penjumlahan dengan cara yang sifatnya bisa dikatakan otoriter dan dipaksa. Kita dipaksa betul untuk belajar, dipaksa betul untuk menghafal. Lalu tiba-tiba muncul kurikulum CBSA. Kalau nggak silap saya itu kurikulum tahun 1984. Dan kita belajar dengan riang gembira. Pasti yang sekolah zaman itu merasakannya. Namun pertanyaannya kemudian adalah kenapa setelah pembelajaran yang riang gembira begitu, ternyata ketika dievaluasi ya hampir semua materi yang disampaikan itu loss, nggak dapat. Kami yang belajar pada waktu itu ya dengan gembiranya, tapi ketika diuji apapun tak bisa kami jawab. Uak-uak yang lahir pada tahun itu juga pasti merasakan itu, ya pasti merasakan. Kemudian ya saat kita beranjak ke SMA sampai awal kuliah, itu kurikulum berubah lagi yang kita sebut kurikulum 1994. Kurikulum ini juga sangat bagus karena kurikulum ini kalau nggak silap saya itu digagas oleh Profesor Wardiman atau yang merupakan tokoh ISMI. Itu kurikulum yang kita sebut link and match ya, link ya and match. Jadi dia harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Kurikulumnya juga sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian seperti pendidikan-pendidikan di negara lainnya, kurikulum itu akan selalu berubah ya sesuai dengan zaman. Jadi ketika link and match yang dianggap cukup bagus mengikuti perkembangan zaman, lalu
di 2021 atau 22 itu berubah menjadi kurikulum KBK yang kita kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Artinya kita mengarahkan pendidikan kita untuk menghasilkan siswa-siswa yang punya kompeten, yang punya kemampuan. Kalau kita mundur sedikit, sebenarnya tak lebih juga seperti link and match, karena kita waktu itu link and match juga ingin menghasilkan siswa-siswa yang bisa diserap pasar, lalu kemudian diubah bahasanya menjadi kompetensi. Artinya setiap siswa yang lahir yang tamat dari sekolah itu harus punya kompeten yang bisa bermanfaat di masyarakat. Setelah itu ada kurikulum yang kita sebut kurikulum 2013 yang dimana kurikulum itu sempat ada dua model ya, Model pertama itu katanya semua mata pelajaran punya KI yang sama, baru kemudian direvisi di mana setiap mata pelajaran harus punya KI yang berbeda ya, KI yang berbeda. Karena sesuai dengan mata pelajarannya. Entah mana yang paling betul, entah mana yang lebih bermanfaat, kita nggak tahu, karena akhirnya kurikulum itu juga diganti dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini, kalau dulu kegagalan kurikulum sebelumnya itu adalah semua perubahan yang diharapkan seperti link and match, kemudian kompetensi, itu ujung-ujung penilaiannya tetap pada hal yang sama ya. Jadi caranya sama artinya belajarnya dalam rombongan belajar, kemudian cara membelajarkannya juga sama, tidak ada perubahan yang signifikan gitu, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi anggapan siswa-siswa kita ya belajar itu kalau gurunya menerangkan di depan, nggak ada yang lain. Jadi kalimat-kalimat tentang pembelajaran yang mengatakan siswa itu harus jadi objek, bukan subjek pembelajaran. Dengan perubahan kurikulum, kita sebenarnya nggak tahu perubahannya di mana, apakah objek atau subjek, karena penilaiannya persis sama. Penilaian tetap sama. Kemudian kurikulum yang terbaru ini, kurikulum merdeka yang sekarang ini banyak guru-guru diajari tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Ini sebenarnya lebih revolusioner dalam hal pembelajaran kalau menurut pandangan saya. Dia persis kayak kurikulum 75 ke CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Hampir mirip. Cuman pertanyaannya, apakah kurikulum merdeka yang harusnya membuat siswa itu merdeka belajar itu sesuai dengan output yang diharapkan dari kurikulum itu sendiri? Karena pertanyaan besarnya adalah, ini sekali lagi opini aja, pertanyaan besarnya, apakah setiap kurikulum yang dilaksanakan di negara kita ini itu punya akar budaya pendidikan dari bangsa kita sendiri? Ini masalahnya sebenarnya. Corak pembelajarannya baru. Kita bisa lihat misalnya kurikulum 94 yang link and match. Link and match itu ya berorientasi seperti di Jerman. Jadi gagasan kurikulumnya di Jerman. Artinya kita mungkin diharapkan pendidikan kita menghasilkan siswa-siswa seperti di Jerman gitu. Dan pertanyaannya, budaya pendidikan di Jerman itu apakah sesuai dengan kita di sini? Lalu kemudian yang berikutnya kurmer, karena
Mas Menteri itu masa kecilnya, masa sekolahnya ada di luar negeri, dia coba dia terapkan di sini, apakah itu juga sesuai dengan budaya kita? Ini pertanyaan besarnya. Jadi kalau bisa ke depannya, mudah-mudahan ini didengar, pendidikan kita itu, arah pendidikan kita itu, kurikulum yang diterapkan di pendidikan kita mestinya mengakar kepada budaya kita sendiri. Artinya sekali lagi, kurikulum itu harus merupakan cipta rasa dan karsa dari budaya kita. Kemudian kalau kita ingin perubahan, maka perubahannya harus terstruktur. Jadi nggak bisa lagi perubahan macam-macam. Sebenarnya KBK sudah bagus di 2003 itu. Yang ujung-ujung di akhirnya pasti terapkan dengan model sistem kredit semester atau SKS, ya, sistem SKS. Memang tidak ada lagi cerita siswa tidak tamat, tapi ada keleluasaan buat seorang siswa untuk memilih pelajaran yang dia minati. Begitu dengan Kurmer sebenarnya. Coba bayangkan kurikulum merdeka yang dimana kebebasannya kita beranggapan bahwa siswa itu adalah objek pembelajaran, guru sebagai fasilitator, tapi dia tidak bisa menentukan mana pada mata pelajaran yang dia sukai. Kalau sistemnya tetap rombongan belajar, cemana siswanya memilih mata pelajaran yang disukai. Sebenarnya struktur ini yang harus diubah. Jadi ke depannya kita berharap, ya, kalaupun mau diubah seperti mengikuti zaman, artinya kita membuat perubahan yang berharap sekolah itu, belajar itu jadi menyenangkan bagi siswa, bukan merupakan tekanan atau pressure, ya. Kita harus membuat suasananya lebih dahulu nyaman. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau kita bicara tentang karakteristik, bahwa setiap siswa itu berbeda, lalu dalam hal pelaksanaannya kita membuat mereka sama saja dalam satu ruangan belajar 32 orang, lalu kita disuruh membuat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Kan lebih memungkinkan kalau mereka dalam hal atau tanda kutip itu dalam hal minat yang sama. Kalau dia misalnya ingin belajar agama, ya memang lingkungan di dalam kelas itu ya belajar agama. Jadi karakteristiknya jelas. Kalau dia ingin belajar fisika, ya fisika. Artinya kurikulum merdeka ini sekali lagi nggak akan mungkin dapat kita harapkan menghasilkan sesuatu yang baru, suasana belajar yang baru, kalau penerapannya masih menggunakan sistem rombel. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kombur sendiri dari Crypto Kisaran News. Kita akan mengulas materi-materi lain. Sekali lagi, ini cuma cerita Kombur, ya, cerita Kombur sendiri. Ketemu di Kombur sendiri berikutnya.